yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PPG Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Suwasanila SPD dari Guru SDN Manggarai 05 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi melaksanakan praktek pembelajaran PPG Angkatan 1 tahun 2022 dengan tema 5 Wirausaha, subtema 1 Kerja Keras Berbuah Kesuksesan, kelas 6 semester 1. Untuk itu, mari saksikan video pembelajaran ini. Saya mohon masukan serta arahan dari dosen serta pendidik yang lain agar pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Yes. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Dalam pagi hari ini mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita sebelum mulai belajar kita berdoa dahulu. Sebelum itu, Dafa akan memimpin doa. Silakan. Hai teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dafa. Oke, selanjutnya silakan duduk Dafa. Anak-anak, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita pilih lagu Garuda Pancasila. Untuk itu Rifana akan memimpin kita dalam menyanyi lagu wajib. Silakan Rifana ke depan.
Silakan gimana kalau menyanyi lagu wajib? Berdiri. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Ivana, silakan kembali ke tempat kamu. Ya anak silakan kembali duduk semuanya. Anak-anak tadi Bu Guru kita sudah belajar berdoa, kita sudah bernyanyi. Hari ini semuanya dalam sukacita ya. Ya. Berangkat sekolah tadi kesel-kesel? Ya. Ya. Semua kalau berangkat sekolah hatinya dalam keadaan senang. Ya. Oke anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini semuanya? Tidak. Ada yang semuanya masuk semua. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca teks ya, pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, yang mana tadi nanti posisinya kita belajar di IPS tentang posisi dan peranan Indonesia di negara ASEAN ya. Peserta dapat mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya. Setelah itu juga anak-anak dapat melaporkan ya tentang posisi dan peranan Indonesia di dalam negara ASEAN. Setelah mengamati gambar ya, bereksplorasi dan berdiskusi, anak-anak mampu membedakan macam-macam magnet secara benar dan jelas. Juga anak-anak nanti akan membuat percobaan sederhana bagaimana cara membuat magnet sederhana ya. Dengan mengamati gambar ya, bereksplorasi dan berdiskusi, anak-anak dapat menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet tadi dan mempresentasikannya ya. Juga setelah berdiskusi, anak-anak dapat mengidentifikasi bagaimana formulir tentang bagaimana cara pengiriman barang ya. Dan terakhir, anak-anak juga setelah berdiskusi mampu menyajikan pengamatan tentang berbagai jenis formulir pengiriman barang ya. Nah, setelah ini kalian akan melihat bagaimana video. Yuk kita saksikan bersama. Bu Guru ada video, kalian bisa melihat tayangan video yang akan Bu Guru tampilkan. Siap anak-anak? Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Yuk sekarang Bu Guru akan tampilkan video tentang magnet ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Anak-anak boleh diputar musiknya yang belum diputar, boleh diputar. Bisa langsung kalian menyaksikan videonya. Boleh diputar. Selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yaitu tentang magnet. Sebelum mulai materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet, dan yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari magnet tertentu, misalnya logam besi. Nah, jadi anak-anak, magnet itu bisa menarik benda yang ada di sekitarnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Baja ya. Nah, tapi ada tidak semua barang atau benda
magnetismos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu dari magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Berasal dari Pada mana? zaman Yunani Yunani ya. kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakan Yang dapat menarik besi ya. yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh daya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Nah, tadi yang sudah dijawab oleh Ijam tadi ya. Medan magnet ya. Punya pola-pola tertentu dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan di bagian berikut ini Nah, ya. perhatikan. Nah, yang Inilah disebut dengan garis-garis magnet. pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat Sifat-sifat magnet. magnet ya. Satu. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik Dapat benda-benda menarik tertentu. benda-benda tertentu yang terbuat dari Pada magnet besi, mampu baja, menarik benda ya. tertentu. Nah ini besi, baja, dari nikel dan lain-lain ya, yang mengandung besi. baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet Nah. karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda Kalian tadi ya ada kayu, ada plastik, ada karet ya. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis. Sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Dan yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah belajar sifat-sifat magnet. Sekarang, magnet itu cara membuatnya ada 3. 1 dengan cara elektromagnetik, 2 dengan cara apa tadi? Digosokkan, 1 lagi dengan aliran listrik. Hari ini kita mau diskusi kelompok bagaimana cara membuat magnet secara sederhana. Boleh kalian putar kursinya? Ya, sudah. Guru kasih waktu dulu 2 menit kalian untuk membaca. Silakan baca dulu. Baca dulu ya. Setelah itu kalian akan berdiskusi. Kursinya diputar. Dibaca dulu. Baca dulu silakan. Ya. Dibaca dulu. Bukunya, teks bacanya dibaca dulu sayang. Halaman depan pembelajaran 1. Kan sudah selesai membacanya? Oke, kalian sekarang membuat percobaan sederhana bagaimana cara membuat magnet sederhana dengan cara digosokkan. Oke, sekarang Mira mau lihat kelompok Benfil. Silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan.
terangkat. Magnet, paku, dan jarum. Siapkan bahan-bahan yaitu magnet, paku, dan jarum. Gosokkan paku pada magnet. Ikatkan paku pada jarum. Paku sudah menjadi magnet yang bisa menarik jarum. Hasil percobaan: 5 kali gosokan, 1 jarum yang terangkat. Ya. 15 kali gosokan, 3 jarum yang terangkat. 30 kali gosokan, 5 jarum yang terangkat. Kesimpulan: semakin banyak gosokan kita, maka magnet semakin kuat. Oke, Terima tepuk kasih. tangan buat kelompok Melati. Selanjutnya ada kelompok Kemuning. Ya, yuk silakan. Suaranya keras ya. Oke, siap. Saya dari kelompok Kemuning akan Presentasikan. mempresentasikan hasil percobaan magnet. Setelah 5 kali gosokan, 1 jarum menempel. 15 kali gosokan, 3 jarum yang menempel. 30 kali gosokan, 8 jarum yang menempel. Kesimpulan: semakin banyak gosokan, maka magnet yang dihasilkan semakin kuat dan jarumnya menempel semakin banyak. Ya, tepuk tangan buat kelompok Kemuning. Tadi percobaan gimana sederhana dari Bukenfir. Silakan. Siapa juru bicaranya? Siapa namanya? Elvira. Elvira silakan. Ayo, saya ya. Dengarkan anak-anak kelompok Bukenfir. Saya dari kelompok Bugenville Kan? akan mempresentasikan laporan percobaan membuat magnet dari cara digosokkan. Tujuan membuat magnet dengan cara digosok alat dan bahan magnet, paku, dan jarum. Langkah-langkah: 1. Siapkan bahan-bahan yang magnet, paku, jarum. 2. Gosokkan paku pada magnet. 3. Ikatkan paku pada jarum. 4. Paku sudah menjadi magnet yang bisa menarik jarum. Hasil percobaan: 5 kali gosokan, 1 jarum yang terangkat. 15 kali gosokan, 3 jarum yang terangkat. 30 kali gosokan, 5 jarum yang terangkat. Kesimpulan: semakin banyak gosokan, kita makin magnet semakin kuat. Ya, tepuk tangan buat kelompok Bukenfir. Baik, terima kasih. Anak tadi kita sudah masuk tentang bagaimana bikin percobaan magnet dan sudah mempresentasikan ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam bawa barang-barang tadi ya yang terbuat dari magnet ya anak-anak yang bersifat magnetik. Semua barangnya itu diproduksi ke pabrik ya. Barang-barang yang terbuat dari magnet tadi diproduksi ke pabrik ya. Itu ada magnetnya semua dan disalurkan sehingga dipakai oleh konsumen. Nah, proses penyaluran itu tadi disebut sebagai proses distribusi, adalah pengiriman barang. Dalam pengiriman barang ada formula
Tati, Suharti bawahnya. Tuliskan alamatnya yang lengkap. Nah, perhatikan. Istilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili, istilah provinsi di mana pengirim berdomisili, istilah kode pos. Nah, kenapa? Kenapa harus dituliskan kode posnya? Siapa yang tahu? Kenapa harus ada kode posnya di situ? Siapa yang tahu? Kalau tidak ada kode posnya, akan barangnya bagaimana? Bisa kesasar, bisa nyampe ke orang lain ya. Daerahnya harus jelas, nama pengirimnya siapa ya. Dalam pengiriman barang harus jelas kode posnya, alamatnya semua, agar supaya bagaimana barangnya tidak kesasar, nyampe. Nah, di sini Bunda punya contoh lembar tentang bagaimana formulir barang. Bunda bagikan ya. Kalian nanti isi, boleh dibantu dibagikan. Ya, boleh sekarang kursinya boleh diputar, anak-anak, boleh diputar, bagikan satu-satu, ambil pensil pulpennya, dikerjakan dahulu, silakan, ambil satu-satu, ambil pulpennya, diisi, boleh. Provinsi Indonesia, Kota Kabupaten Garut, Kota 3, telepon 08. Inilah koreksi boleh ya, provinsi bukan Indonesia. Kalau Indonesia adalah negara. Provinsi misalkan kita di DKI berarti DKI Jakarta ya. Kalau di Bekasi berarti apa? Jawa Barat. Ya oke lanjut. Siapa lagi tepuk tangan dulu buat kelompok kamu ya. Mawar ya, ya boleh yuk. Mempresentasikan laporan hasil formulir pengiriman barang. Yang keras ya Dio. Ya, bacakan yang keras. Formulir ya. Pengiriman barang dalam negeri. Data penerima: nama awal Siti, nama akhir Sumiati. Alamat penerima: Jalan Kadet 1, RT 8 RW 9 Serai, Provinsi DKI Jakarta, di 096721, telepon 089231 data pengirim: nama awal Mustafa, akhir tentu pradana, alamat penerima Jalan Mari 2 RT 9 RW 3 Serai, Provinsi DKI Jakarta, Kota Kabupaten Jakarta Selatan, kode pos 2136. Ya, tepuk tangan buat kelompok Melati dan Mawar ya. Ya kalian sudah membuat tadi beberapa laporan presentasi. Sekarang hasil
lagi. Kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, banyak sekali peran Indonesia di ASEAN dan di beberapa bidang ya. Jadi peran Indonesia itu ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan olahraga. Kita akan bahas satu persatu contoh peran Indonesia di setiap bidangnya. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Nah, Indonesia merupakan salah satu pendiri dari ASEAN ya. Kita tahu bahwa ada 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN, salah satunya adalah Indonesia. Ketika itu ada Malik yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia ikut menandatangani deklarasi Bangkok. Bidang politik ya. Tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Indonesia pernah beberapa kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN, yaitu tahun 1976 yang dilaksanakan di Bali, tahun 2003 yang dilaksanakan di Bali, tahun 2005 di Jakarta, tahun 2011 yang dilaksanakan di Jakarta dan di Bali. Nah, anak-anak, itulah beberapa peran Indonesia di dalam negara ASEAN. Ya, ada dari pendidikan, ada bidang sosial, budaya contohnya seni. Apa contoh di TV yang telah menjadikan satu Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Contoh yang ada di TV, kalau malam apa tuh? Bersatunya Indonesia dengan Malaysia, Singapura, kegiatan seni budaya. Adanya kegiatan apa? Apa ya yang pernah nonton? Yang KDI itu yang ada Malaysia, Singapura. Pernah lihat yang dangdut-dangdut itu? Acara dangdut yang lomba-lomba nyanyi. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kerjasama Indonesia di bidang seni dan menampilkan budaya-budaya. Ya, juga Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Misalkan di luar daerah Indonesia ada negara yang lagi bertikai, berantem. Indonesia mengirimkan tentara-tentara Indonesia untuk menjaga perdamaian di setiap daerah-daerah anggota ASEAN yang sedang bertikai. Itulah anak-anak. Nah, jadi sekarang guru mau langsung aja kasih latihan buat kalian. Kalian boleh isi ini latihan tentang peran. Boleh ditukar lagi, putar lagi kursinya. Ditukar pekerjaan kalian dengan teman mereka. Kakaknya, ayo ditukar. Kita akan koreksi. Ya. Kita akan koreksi. Siap. Nomor 1, siap. Nomor 1. Bahasa Indonesia formulir pengiriman barang ya. Apa saja informasi yang tercantum dalam pengiriman barang? Tunjukkan. Ya, kamu baca. Nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi. Ya, boleh. Itu jawabannya. Nomor 2. Mengapa kita ini periksa kalau salah temennya dicoret aja ya? Mengapa kita mencantumkan kode kabupaten dan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Sama? Ya, silakan kamu. Kode penting karena merupakan telepon barisan angka yang mewakili alamat tujuan dan barang yang dikirim. Boleh. Ya, sekarang pertanyaan nomor 3. Apa yang tanya yang kencang? Apa yang terjadi? Kencang. Ya, jika alamat penerima barang tidak tertulis, ya kamu jawab. Jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap akan membuat rumit Akan membuat rumit. dalam pilihan surat dan membingungkan kurir yang Oke, akan mengantar barang. membingungkan kurir. Boleh. Nomor 4. Mengapa